Kalau seseorang percaya dia dapat berubah menjadi manusia yang baru, maka otaknya akan menyesuaikan. Nah, kita yang terlalu terlena malah akhirnya sampai disebut, mohon maaf, ini banyak yang bilang Indonesia katanya banyak SDM rendah katanya. Hidup bukan cuma perlu bahagia, perlu berkualitas. Betul. Iya, jadi ketawa-ketawa, nggak makan. Nah, yang kelas atas ya itu Kak, rajin-rajinlah berbagi, rekrut sebanyak-banyaknya ya untuk lapangan kerja. Untuk kelas menengah dan ke bawah itu tentunya harus mulai fokus kepada yang produktif, jangan sampai hidup konsumtif. Habis ini kita pulang naik Vespa. Selamat datang di PBB Podcast Bengkel Bahagia, karena kita percaya selalu ada kebahagiaan di balik setiap kisah. Dan masih bersama dengan saya, Pendeta Marcel Serang, pendeta industri yang sudah tahu bagaimana harus membawakan acara ini. Kenapa? Karena semuanya nggak lepas dari apa yang sudah saudara berikan, apa yang sudah para penonton PBB setia yang sudah komen dan kasih tahu, oh Pak begini aja cara pembawaannya. Dan akhirnya seperti inilah hasil dari saran kalian, dan saya sangat berterima kasih atas perhatian yang luar biasa, atas komentar-komentar, atas saran yang luar biasa. Semoga PBB selalu ngalamin upgrade, perbaikan dengan tentunya bisa maksimal jadi berkat buat semua yang menyaksikan. Haleluya, haleluya. Dan seperti biasa, bukan PBB kalau tamunya nggak spesial. Tamu kita kali ini sekali lagi adalah orang yang sangat spesial, baik buat PBB maupun buat saya. Kenapa? Karena dia yang pertama adalah kakak rohani saya juga. Tetapi yang paling penting adalah begini. Ini adalah seorang yang ahli. Dia ahli atau pakar tentang neuroteologi. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Kemudian dia pakar ekonomi, pakar geopolitik juga, dan tentunya dia adalah seorang penulis banyak jurnal di Scopus. Apa itu Scopus? Silakan di googling, oke? Dan artinya apa? Pembahasan kita akan sangat berisi, tetapi kita akan kemas secara ringan tentunya, supaya tetap saudara bisa menyaksikan sambil tertawa bahagia, karena ini memang PBB Podcast Bengkel Bahagia. Siapa dia? Sampai saya minum dulu. Oke. Ini belum ada mereknya, jadi yang mau sponsor silakan ya. Siapa dia? Langsung saja kita panggil yang terkasih, Dr. Aristo Pariaji. Apa kabar Kak? Ya, baik. Thank you. Puji Tuhan. Aduh, Thank you, bro. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di PBB, di podcast yang masih berjuang ini. Luar biasa. Senang sekali di Podcast Bengkel Bahagia. Betul sekali. Makanya kita bahagia sekali hari ini Kak. Amin. Jadi Mama, PBB harus. sangat berbahagia. Kenapa? Karena di tengah kesibukan kakak mau jauh-jauh datang ke sini untuk menyempatkan hadir dan mau memberkati para penonton setia PBB. Karena memang kan hari ini yang akan kita bahas adalah hal-hal yang memang sangat berguna untuk orang zaman sekarang untuk pahami. Tapi sebelum ke sana, sekarang sibuk apa Kak? Ya, saya bantu-bantu di gereja dan ada beberapa aktivitas bisnis juga dan aktivitas di sekolah teologi. Oke, sekolah teologi apa itu Kak? Sekolah Tinggi Teologi Tiberias. Iya. Kita ada program S1, S2 di bidang teologi. Betul. Dan juga ternyata ada selain program S1, S2, ada SAT. SAT, Sekolah Kitab Tiberias. Jadi untuk yang mau belajar lebih dalam tentang Alkitab, ya, dan bisa mendalaminya dalam beberapa mata kuliah tersebut, dan itu transferable, bisa ditransfer ke S1 dan S2 kita. Ada yang nanya Kak, kira-kira berapa lama itu katanya untuk yang SAT? Kalau S1 kan mereka tahu ya. SAT 6 bulan. 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan ya bisa. Kalau tertarik dari SAT bisa transferable, bisa sambung ke S1. Oke, jadi selama 6 bulan akan belajar pelajaran seperti di S1, kemudian nanti bisa ditransfer. Jadi nanti bisa akan mempersingkat masa kuliah S1. Dan kita punya dosen-dosen yang dahsyat luar biasa. Salah satunya pendiri dari PBB ini, Podcast Bengkel Bahagia. Thank you, Pendeta Marcel yang sudah mengajar di mata kuliah yang sangat menarik, ilmu berkhotbah, homiletik, dan engkaulah ahlinya. Waduh, siap. Terima kasih Kak untuk kepercayaannya. Pokoknya STT Tiberias seger. Oh enggak. Oke, jadi itu tadi kesibukannya tadi Kakak sudah sharing, dan kita akan mau langsung masuk nih Kak. Jadi kita akan mulai dengan tadi mungkin ada banyak orang lebih kenalnya neuroteknologi. Sedangkan kalau neuroteologi itu ada banyak orang artinya mungkin belum familiar. Kalau neuroteknologi adalah gabungan antara pelajaran tentang otak, saraf dan lain sebagainya, kemudian dengan teknologi. Kalau boleh sedikit jelasin Kak, kalau neuroteologi itu apa?
Neurotheology itu satu ilmu yang disiplin yang lumayan baru yang mempelajari hubungan antara neuroscience ilmu tentang otak atau ilmu tentang jaringan syaraf manusia dan teologi ilmu tentang Tuhan atau spiritualitas atau tentang doktrin-doktrin agama. Dan neurotheology adalah disiplin yang mempelajari dua hal yang orang pandang mungkin berbeda, tapi sebenarnya ada satu sinkronisasi yang luar biasa di antara kedua bidang tersebut. Nah, banyak orang kan akhirnya jadi bertanya-tanya, Kak. Sekali lagi, banyak orang selalu berpikir bahwa ini dua hal yang berbeda. Satu soal science, satu soal teologi, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Kalau secara sederhana, korelasi yang erat itu atau keselarasannya apa sih, Kak? Jadi banyak saintis dan riset-riset yang membuktikan bahwa spiritualitas seseorang, bahkan doktrin-doktrin yang terdapat di dalam kitab suci itu dirancang untuk mengoptimalkan kesehatan mental seseorang. Dan kesehatan mental seseorang bisa dilihat dari kesehatan otak orang tersebut. Nah itu dia. Artinya si spiritualitas ini punya peran penting untuk menunjang kesehatan atau bahkan mungkin menentukan si kesehatan otak tadi. Betul. Dioptimalkan untuk kinerja, kebahagiaan manusia, mental manusia, intelektual manusia, dan kinerja otak manusia itu optimal dengan spiritualitas orang tersebut. Dan bahwa spiritualitas itu berhubungan dengan manajemen stres dan kesehatan mental orang tersebut yang sangat sinkron ini dengan bengkel bahagia. Yes, betul. Nah, ini korelasinya memang sangat-sangat erat sekali, Kak. Kenapa PBB ini berdiri kan? Karena zaman sekarang tuh ada banyak orang stres, ada banyak orang depresi. Gak bisa dipungkiri, Alkitab juga bilang kan dunia makin hari makin jahat. Dan memang dunia yang sementara kita jalani sekarang memang dunia yang tidak mudah. Artinya soal masalah, tantangan yang ada makin hari makin berat, makin ekstrim. Makanya ada banyak orang stres dan depresi. Betul. Nah, dari perspektif Kakak dulu nih, apa sih yang kalau menurut Kakak menjadi penyebab sehingga kok banyak orang sekarang tuh gampang stres, gampang depresi gitu, Kak? Ya, jadi kalau di Neurotheology Lab ini yang saya dirikan berada di bawah SCT Tiberias dan saya didirikan bersama dengan Dr. Yuda Haryono. Dia adalah dokter syaraf dan sekjen dari organisasi dokter syaraf se-Indonesia. Ada juga Profesor Samuel Litik, seorang mikrobiologis, ahli mikrobiologi, dan saya menyumbang dari sisi teologinya karena saya bukan neuroscientist. Ya, jadi kami percaya bahwa sumber stres terbesar seseorang adalah kalau orang tersebut tidak mampu memenuhi potensi dalam hidupnya. Jadi neurotheology ini kita menekankan pentingnya transformasi, pengembangan diri, dan pemenuhan potensi seseorang. Dan kita mempelajari dari sisi spiritualitasnya dan sainsnya. Jadi the science and the spirituality of change, perubahan. Dan istilah perubahan itu mungkin kita pandang sebagai sesuatu yang sekuler. Tapi istilah rohaninya ada di dalam Alkitab. Perubahan itu pertobatan sebenarnya. Ya. Jadi kalau seseorang berubah dan memenuhi potensi di dalam hidupnya, maka ia akan hidup optimal dan bebas dari segala stres. Dan itu cara untuk memanage stres yang terbaik. Bukan dengan cara jangka pendek, misalnya shopping, ya kan, atau scrolling. Mungkin itu hanya menghilangkan stres sebentar. Ya, tetapi untuk jangka panjangnya, seseorang harus berubah dan memiliki visi dalam hidupnya dan membiarkan visi itu berubah di dalam mengubah hidupnya menjadi seseorang yang baru. Nah, ini bahasa-bahasa Alkitab mulai masuk di sini, menjadi manusia baru dan meninggalkan manusia lama dan lain sebagainya. Nah, aku akan masuk kepada perubahan tadi, Kak. Jadi bagaimana si teologi ini itu mendorong si seseorang ini supaya ngalamin perubahan, supaya si neuronya atau otaknya ini berfungsi dengan baik, berfungsi dengan maksimal, sehingga terhindar dari stres, dari depresi dan lain sebagainya. Nah, mungkin penonton setiap PBB mungkin bertanya-tanya, apa yang dirubah? Doktrin
mengenai perubahan itu sangat sentral di dalam Alkitab. Dan perubahan yang kita tekankan dalam Neurotheology Lab ini sesuai dengan apa yang ditekankan oleh kitab suci, itu bukan hanya perubahan tingkah laku atau bukan hanya perubahan walaupun perubahan tingkah laku adalah sesuatu yang baik sekali dan sangat diinginkan semua orang ya. Bukan perubahan dalam keuangan, walaupun kita tentu mau keuangan kita lebih baik dari yang bokeh, lebih baik lagi. Coba goceng naik. Iya, atau perubahan yang lainnya, walaupun itu kita inginkan, tapi perubahan yang kita tekankan adalah perubahan diri, the change of the self, dan itu yang ditekankan oleh Alkitab, ya, perubahan bagaimana dari manusia yang lama jadi manusia yang baru, dan itu dari sisi Alkitabnya. Dan sains itu sudah, ilmu pengetahuan memberikan pengukuhan, konfirmasi terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Dan pengukuhan ini baru didapatkan baru dekade-dekade terakhir ini, baru-baru ini. Jadi di dalam neuroscience, dalam ilmu otak itu ada yang namanya neuroplasticity, neuroplastisitas. Bahwa otak manusia itu seperti plastik. Bahwa kalau seseorang percaya dia dapat berubah menjadi manusia yang baru, maka otaknya akan menyesuaikan, dan sel-sel dari sel saraf yang lama itu bisa mati dan akan timbul sel-sel saraf yang baru, dan ada sirkuit-sirkuit saraf yang baru, koneksi-koneksi saraf yang baru, sinap-sinap saraf yang baru, dan itu sinkron dengan bahasa dan istilah Alkitab, ya, kitab suci, yaitu yang lama berlalu dan yang baru bangkit. Dan doktrin yang sangat sentral di dalam kitab suci kita tahu adalah kematian dan kebangkitan Mesias yang diurapi, kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kebenaran firman itu, Tuhan itu bisa didapatkan bukan dalam level psikologi semata. Ini bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang sangat literal, yang sangat harafiah, sesuatu yang sangat biologi, dapat terjadi di level biologi seseorang. Bagaimana otak itu dapat berubah, itu luar biasa. Oke, ini kalau yang dari yang saya tangkap ya, dan mungkin juga banyak pemirsa PBB juga menangkap yang sama ya. Artinya si spiritualitas tadi ini akhirnya yang pertama kali dirubah artinya apa? Iman, atau ya kalau kita bahasa sekulernya adalah kepercayaan orang terhadap apa yang orang percaya terhadap dirinya, sehingga merubah cara pandangnya, sehingga cara pandangnya berubah, si perilakunya juga berubah, atau gimana, Kak? Iya, jadi Neurotheology Lab ini sangat sinkron ya dengan Bengkel Bahagia ini. Memang. Ya, kita juga memang cocok jadi sponsor kita hari ini, Kak, ya. Dan jaket saya ini cocok dengan helm itu juga. Iya, cocok dengan helm itu juga ya. Habis ini kita pulang naik Vespa. Nah, jadi perubahan yang kita tekankan adalah perubahan hati. Dan perubahan hati adalah perubahan diri. Karena pandangan kita terhadap Tuhan, siapa Tuhan itu juga termasuk di dalamnya pandangan tentang diri kita sendiri. Ada di situ. Dan bagaimana kita memandang Tuhan, memandang diri kita sendiri, itu akan merubah diri kita. Jadi perubahan yang kita tekankan adalah the change of the self, ya, perubahan diri, identitas kita berubah, personality kita, kepribadian kita berubah, dan kalau diri kita berubah, hati kita berubah, dan karena perubahan dan hati dan perubahan diri itu sama saja bagi kami, ya, maka semua aspek dalam hidup orang tersebut akan berubah. Dia berjalan akan berubah, cara dia berbicara, bertingkah laku, cara dia pola berpikir, kebiasaan-kebiasaan dalam hidupnya akan berubah. Dompetnya juga akan berubah, ya kan? Berdampak ya, Kak? Ya, rekeningnya juga akan berubah, dan hubungan sosialnya dengan orang lain juga akan berubah. Tapi jangan kita kejar perubahan-perubahan yang di luar itu, karena saya percaya bahwa iman kepada Tuhan yang sejati adalah akan merubah siapa kita. Dan kalau siapa kita berubah, maka seluruh aspek hidup kita akan berubah. Oke. Nah, yang menarik begini, Kak. Kemarin aku sempat baca. Jadi
Kalau bicara tentang anak-anak, misalnya begini, ada anak-anak di usia 12 tahun ke bawah, jadi secara psikologis dan juga otaknya itu belum ada filter. Artinya apapun yang kita masukkan itu akan, kalau bahasa zaman sekarang, plek ketiplok gitu ya. Jadi langsung masuk ke otak mereka. Nah, tetapi ketika sudah mulai di atas 12 tahun ke atas, itu apalagi udah masuk 14 tahun ke atas, sudah ada border-border yang akhirnya jadi penghalang kita untuk artinya memasukkan sesuatu pemahaman yang baru atau bicara tentang satu pola pikir yang baru. Nah, dalam hal ini yang aku mau tanyakan adalah, kalau ini untuk orang yang sudah dewasa, artinya sesuatu yang pola pikirnya sudah terbentuk, artinya kan nggak mudah untuk bisa merubah seseorang. Apalagi sekali lagi orang-orang yang keras kepala. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh neuroteologi untuk sekali lagi untuk bisa merubah seseorang itu tadi? Iya. Jadi riset terakhir dari neuroscience menemukan bahwa dulu kita pikir neuroplastisitas yang saya sebut tadi, ya perubahan pada otak manusia, neuroplastisitas itu kenceng-kencengnya terjadi luar biasa ketika seseorang anak-anak ya, pada level anak-anak itu kenapa anak-anak cepat belajar? Karena mereka nangkep, ya, mereka menyerap, ya mereka tidak punya prasangka apapun, tidak punya pemikiran tentang apapun, karena mereka menyerap saja. Dan itu kenapa mereka memperhatikan dan mereka cepat belajar. Dan dulu orang berpikir neuroplastisitas itu sudah stop di umur 18 ya. 18 sampai 25 tahun ya, bahkan ada yang mengatakan kalau sudah umur 35 tahun udah jadilah itu orang lah, udah susah berubah, dia udah kebentuk siapa dirinya dan siapa identitasnya. Tapi salah satu penemuan terakhir yang saya baca dan yang saya dengar ditemukan bahwa puji Tuhan hal itu tidak benar. Bahwa bahkan neuroplastisitas bisa terjadi di atas umur 35 tahun, bahkan orang tua pun bisa, kalau dia sungguh-sungguh, dia bisa berubah. Dan perubahan ini bukan hanya dalam pola pikiran, tapi dalam struktur otak atau neuroplastisitas itu. Jadi ini harapan yang luar biasa. Dan ini sangat encouraging dan sangat memberikan kita semangat seharusnya ya. Bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah, tidak kata terlambat untuk belajar, dan tidak ada kata terlambat untuk kita bertransformasi. Aku tertarik dengan kata kalau dia mau sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh, ya. Artinya harus ada kemauan dari si orang ini. Yes, sir. Ya, harus ada kemauan. Oke. Jadi artinya harus ada kemauan dari si orang ini untuk berubah, maka si neuroteologi ini akan membantu dia untuk berubah. Iya. Oke. Kalau tadi kan kakak sempat kasih klasifikasi, ada anak kecil, ada ya orang remaja sampai ke dewasa muda, kemudian ada orang tua. Ya. Secara presentasi ada perbedaan nggak? Artinya secara presentasi untuk mereka kemampuan mereka untuk bertransformasi, ada perbedaan presentasi atau sama aja? Berapapun usianya mereka bisa punya presentasi yang sama untuk berubah? Untuk teknis ilmiahnya saya kurang tahu tentang hal itu, statistiknya juga saya kurang tahu. Tapi saya mendengar ini ada seorang profesor neuroscience dari MIT, dan MIT itu universitas papan atas di dunia, dan ini seorang profesor perempuan bernama Tara Swart-Bieber. Jadi dia yang mengemukakan ya bahwa penemuan terakhir yang memberikan kepada kita harapan luar biasa ini mengenai neuroplastisitas, ya, bahwa itu tidak mengenal umur. Seseorang kalau sudah lanjut usia sekalipun, kalau dia mau benar-benar dirombak, mau berubah, ya, dan kalau sinkron dengan bahasa Alkitabnya, ya, kita mau jadi seperti Yesus, mau mati dan bangkit kembali, dan mau redefinisi selalu, diri kita diperbaharui selalu,
Dan itu sangat sinkron dengan iman terhadap Kristus. Tapi yang membuat saya heran dan takjub adalah bahwa itu juga terjadi dan benar dalam level fisik kita, level biologi kita. Jadi itu semakin menguatkan buat kita, Bro Marcel, ya, bahwa tubuh manusia itu ajaib. Tubuh kita tuh luar biasa ajaib, dan kita manusia punya super power yang luar biasa, dan harus kita gunakan super power ini. Super power kita adalah kita bukan yang paling cepat, karena makhluk binatang yang lain lebih cepat. Kita bukan yang paling besar, ya, karena banyak binatang yang lebih besar dari kita. Kita juga bisa terbang seperti burung, ya. Tapi super power kita adalah kita bisa berubah. Kita adalah spesies yang paling bisa beradaptasi dalam keadaan apapun. Kita paling bisa belajar, ya. Dan jadi kalau kita mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, dan kita berubah, lalu kita belajar, itu jangan main-main. Itu super power. Dan itu yang membuat manusia adalah spesies yang paling dominan di planet ini karena super power tersebut. Oke. Artinya neurotheology ini bisa menolong orang untuk tidak stres, untuk mampu menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupannya, sehingga mereka bisa jadi kuat dan tidak terbatas dalam usia tertentu. Semua bisa. Amin. Amin. Amin, Pak Pendeta. Kerasa lagi di gereja nih, Kak. Nah, sekarang yang mungkin penonton juga penasaran, Kak. Langkah apa atau terapi apa yang digunakan di dalam neurotheology ini, Kak, sehingga bisa seefektif itu hasilnya, Kak? Iya, kita percaya sama kuasa doa. Kita mau sebut dengan istilah apapun, ya, mau doa, mau meditasi, mau saat teduh, mau refleksi, mau perenungan, apapun itu, tetapi itu melibatkan kontemplasi, perenungan, dan itu melibatkan pertobatan, ya. Ketika kita berdoa, ada satu pola doa, Bro Marcel, yang ditampilkan di dalam kitab Mazmur. Dan Mazmur adalah salah satu kitab yang paling dengan pasal yang paling banyak di dalam Alkitab, dan isinya itu doa, nyanyian-nyanyian. Dan saya percaya di dalam Mazmur itu adalah pola doa yang harus kita manfaatkan, karena itu ada harta karun yang tersembunyi, yaitu pola doa dalam perenungan atau meditasi kita, itu yang adalah self talk, ya, berbicara dengan diri sendiri. Karena pemazmur banyak melakukan hal tersebut, ya. Dia merefleksi pikiran-pikirannya, dan dia merubah. Dia bercakap-cakap dengan dirinya sendiri, dan dia rubah pikirannya, dan dia merubah emosi-emosi dalam dirinya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, ya? Mengapa engkau sedih, hai jiwaku, ya? Mengapa engkau insecure, hai jiwaku, ya? Bahasa anak sekarang, ya. Dan dari situ ia merubah operating system di dalam dirinya, yang adalah emosi dan pikirannya. Karena untuk berubah, Bro Marcel, itu tidak segampang yang kita inginkan, ya. Kalau merubah itu susah sekali, karena itu manusia yang lama harus mati, dan manusia yang lama akan lakukan perlawanan, dan yang baru akan bangkit, ya. Dan riset membuktikan, Bro Marcel, ya, bahwa pikiran manusia terdiri dari dua hal, ya. Pikiran manusia ada yang sadar dan bawah sadar, dan yang pikiran sadar itu hanya 5%, dan pikiran bawah sadar manusia itu 95%. Ya, jadi pikiran sadar adalah ketika saya lihat Bro Marcel ini, saya sadar, ya, saya lihat cahaya, saya merasakan AC yang dingin, saya sadar akan hal itu hanya 5%. Jadi ketika kita dengarkan sesuatu, kita perhatikan, itu hanya 5%, tapi 95% itu pikiran bawah sadar kita. Jadi, dan pikiran bawah sadar itu adalah monsternya, ya. Itu raksasa besar yang harus ditaklukkan, itu di pikiran bawah sadar. Karena di pikiran bawah sadar itu ada perasaan insecure, ada di situ, ada perasaan tidak layak, ada di situ, ya. Merasa terhukum, terhakimi, ya, merasa nggak bisa, merasa nggak mampu, merasa miskin, dan merasa kita beda dengan orang lain, merasa rendah diri dan lain sebagainya, ada di pikiran bawah sadar tersebut. Dan saya percaya bahwa pola yang ditampilkan oleh kitab Mazmur itu, self talk itu mengadres langsung dan menyerang langsung kepada 95% ini, yang harus
ditaklukkan. Dan peperangan itu akan terus berlanjut di dalam hidup kita. Antara yang 5% dan 95% ini. Dan kita harus menyadari yang 95% dan mengakuinya. Iya. Betul-betul. Aku pernah baca juga itu satu buku yang membahas tentang alam bawah sadar ya. Jadi memang ternyata langkah kita, pilihan kita, cara kita memilih sesuatu sangat ditentukan oleh si alam bawah sadar ini tadi. Dia yang punya peranan penting. Dan tadi kakak sempat bilang bahwa ada bicara tentang tindakan atau terapi yang dilakukan adalah meditasi. Tetapi ya, orang dunia bilangnya meditasi ya. Artinya bermeditasi dalam tanda kutip, tetapi tidak seperti yang banyak orang dunia pahami atau orang umum pahami bahwa meditasi yang dilakukan adalah mengkosongkan pikiran, karena kita tidak mengkosongkan pikiran. Tapi ternyata dalam neuroteologi bahwa kita itu mengisi pikiran kita, menggantinya dengan firman Tuhan. Yes, jadi kita memperkatakan firman Tuhan, kita ucapkan firman Tuhan. Jadi sama seperti pemazmur, dia mengucapkan firman Tuhan dan akhirnya itu yang menjadi hal yang masuk ke alam bawah sadarnya. Ya, dan menaklukkan manusia lama dengan emosi-emosi lamanya. Karena manusia lama itu memiliki emosi-emosi lamanya. Ya, tertekan, stres, ya merasa insecure, merasa nggak layak, merasa kesepian. Dan pemazmur itu mengadres emosi-emosi tersebut. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan sebelum dia berdoa, saya teringat dengan satu ayat Alkitab yang berkata ya bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu di Petrus ya. 1 Petrus, saya rasa 1 Petrus. Jadi kita harus kuasai diri kita dulu sebelum kita berdoa, dan kita mau memastikan kita berdoa dari mode bukan manusia lama, tapi harus dari manusia baru. Karena saya percaya Bro Marcel bahwa kita menarik dalam hidup kita bukan apa yang kita minta kepada Tuhan, tapi kita menarik siapa diri kita. Dan kalau siapa diri kita berubah, otomatis kita akan menarik hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Mujizat akan terjadi dan hal-hal yang sinkron dengan siapa kita itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi identitas kita dan personalitas kita, diri kita, hati kita harus berubah terlebih dahulu. Diri kita harus berubah. Karena banyak orang yang minta pada Tuhan dan kok saya minta doa, tapi kok nggak terjadi, kok tidak dikabulkan. Saya percaya bahwa kita menarik bukan apa yang kita minta, tapi siapa diri kita. Dan kalau siapa diri kita berubah menjadi lebih seperti Yesus, dan manusia yang lama mati dan manusia yang baru bangkit, baru terjadi sinkronitas, terjadi apa yang kita sebut dengan istilah mujizat, tanda-tanda heran akan terjadi. Kalau diri kita berubah, rekening juga akan berubah. Amin. Rekening akan menyesuaikan, yes, kan? Betul sekali. Itu yang pasti ditunggu-tunggu oleh penonton kita. Jadi balik lagi, yang paling penting adalah membereskan si diri ini ya. Si manusia lama tersebut. Dan si manusia lama ini tersimpan di alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar 95%. Jadi memang akhirnya dengan neuroteologi diperbaiki langsung pada sumbernya. Karena ada banyak orang kadang-kadang dia mau berubah, tapi kayaknya usahanya gagal terus karena ternyata dia tidak memperbaiki si sumber utamanya, masalah utamanya. Dan dengan neuroteologi inilah akhirnya si sumber utamanya bisa diperbaiki, ganti jadi manusia baru. Dan yang penasaran kira-kira detailnya seperti apa sih, bisa lihat di channel YouTube-nya Kak Aristo. Nanti bisa muncul di sini, gitu ya. Siap. Di situ Kak Aristo benar-benar memberikan contoh, bahkan bisa langsung diikuti langsung ya Kak ya. Iya. Tapi masih dalam bahasa Inggris, nanti kita akan buat dalam versi yang berbeda. Akan ada versi bahasa Indonesianya ya. Iya. Kita akan launching demi Bengkel Bahagia. Terima kasih. Oke, nah artinya itu tadi ya, dengan neuroteologi ini akhirnya orang-orang yang stres, yang depresi, mereka akhirnya bisa disembuhkan. Dan untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di website STT Berias. STT Berias kita ada link untuk Neurotheology Lab. Oke, keren. Wow. Jadi ini bukan kebetulan Anda menyaksikan ini ya. Jadi sekali lagi ini bisa sangat menolong Anda, karena nggak bisa dipungkiri ada banyak orang sekarang stres, depresi, tertekan, dan mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, neuroteologi ini dapat membantu Anda. Bukan promosi, tapi karena sekali lagi
podcast ini bertujuan untuk supaya boleh jadi berkat, boleh bermanfaat buat Anda. Oke, neurologi sudah, sekarang kita masuk geopolitik. Siap, brother. Mumpung ahlinya ada di sini, kalau kita nggak manfaatkan dengan baik, maaf Kak, izin Kak. Siap. Oke, nah tadi balik lagi, ada banyak orang sekali lagi itu tadi penyebab stres, depresinya karena keadaan dunia yang nggak bisa dipungkiri Kak. Keadaan dunia sekarang kan dalam kondisi yang tidak mudah, peperangan baik secara fisik maupun secara tidak langsung itu sangat punya dampak yang luar biasa, dan buat kita negara yang berkembang ini sekarang udah ada disebut negara maju, tetapi nggak bisa dipungkiri ya kita sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar. Kalau kita mau lihat keadaan sekarang kan ada dua kekuatan besar yang sementara berperang. Artinya bersaing. Yes, ya. Jadi aku izin bilang ada barat, ada timur. Gitu bisa ya Kak ya. Boleh. Dan banyak orang bilang sekarang itu terjadi pergeseran kekuasaan atau kekuatan dari barat sudah mulai ke arah timur. Apakah benar atau hanya anggapan segelintir orang? Ya, kalau di tahun 80-an itu pernah ada diskusi mengenai bahwa Jepang akan menyalip Amerika, ya, karena saat itu teknologi apapun yang berhubungan dengan elektrik, ya, industri mobil dan elektrik itu lagi ngetren, ya, dan banyak percakapan mengenai Jepang nih akan menyalip nih. Tapi itu tidak terjadi, ya. Nah, kali ini kita tidak tahu ya apakah China ini akan bisa menyalip Amerika. Tapi kalau kita bicara teknologinya dulu ya. Secara teknologi yang lagi menjadi perdebatan yang hot nih sekarang kan tentang AI ya. Tentang AI. Jadi kalau teknologi kita kerucutkan kepada apakah Silicon Valley bisa bersaing dengan kalau di China kalau nggak salah Shenzhen ya, kalau nggak salah ya pusat inovasinya. Ya, saya yakin itu satu indikator yang kita harus monitor. Ya, tetapi per sekarang sih memang industri chip itu masih didominasi oleh Barat, oleh Silicon Valley. Ya, dan industri manufaktur chip yang tercanggih di dunia itu mungkin orang nggak sadar, dan ini nggak jelas ini Barat atau Timur, itu Taiwan. Di Taiwan, ya. Jadi walaupun Taiwan secara lokasi timur ya, iya, tapi secara secara sistem pemerintahan dia adalah sebuah demokrasi, ya, sistem demokrasi, dan itu hotspot di mana mata dunia sekarang kepada Taiwan, ya, karena bukan Ukraina nih, bukan Ukraina lagi, tapi apakah Taiwan akan diinvasi nanti ke depan? Ya, tapi kalau secara ekonomi global memang Amerika masih nomor satu, ya. Dan apakah gapnya itu akan makin kecil? Kalau saya tidak salah, Cina masih mungkin 16-18% ekonomi dunia itu Cina, 16%, Amerika masih 25%, ya, dan tapi untuk GDP per kapita, untuk ekonomi per kapita itu masih jauh, bro, masih jauh. Maksudnya per kekayaan per individu ya, itu masih Barat, masih jauh. Tapi apakah akan gapnya makin kecil? Itu sesuatu yang kita masih monitor. Tapi dari teknologi chip, terutama untuk AI ini, memang Silicon Valley masih mendominasi, dan banyak ahli yang mengatakan bahwa terutama karena embargo dan lain sebagainya, karena akses untuk chip ini dibatasi untuk China. Ada beberapa ahli yang mengatakan perbedaannya masih untuk China mengejar kecanggihan chip AI ini masih mungkin 5 tahun gitu lah, sekitar 5 tahun, dan yang ditakutkan adalah gapnya makin kecil, karena ada DeepSeek ya. Betul. Karena DeepSeek berhasil membuat generative AI, LLM ini yang katanya secanggih OpenAI, ya, ChatGPT,
tapi biayanya jauh lebih murah. Ya, Ya, betul. itu sesuatu yang kita monitor. Betul, betul. Apalagi yang China tawarkan sekarang itu banyak yang gratis, sedangkan kalau yang ChatGPT berbayar. Oh gitu ya. Jadi akhirnya banyak yang sudah mulai berpindah. Jadi untuk sekarang jaraknya 5 tahun nggak? Ya, saya ingat saya pernah baca begitu ya 5-10 tahun, tapi mungkin makin mengecil gitu gapnya karena ya jadi persaingan untuk supremasi teknologi ini gila-gilaan ini sekarang karena ini bagi negara-negara adikuasa kan ini hidup dan mati ini kan persaingan ini harus mereka gila-gilaan untuk memenangkan. Iya, apalagi ya karena memang sekarang yang sangat mengagetkan adalah apa yang Timur atau China lakukan. Mereka sangat mengejar, bahkan ketika kemarin Trump dengan tarifnya, dengan ancamannya, China dengan PD itu menjawab dengan respon yang juga ikut menantang. Ya, kalau dari perspektif Kariso secara pribadi, sebagai seorang yang mengamati bahkan pakar di bidang geopolitik misalnya. Enggak juga bro. Memang rendah hati sekali ya. Berapa persen kemungkinan China bisa mengambil alih atau ya itu berapa persen? Jawaban saya cari aman. Tapi berapa persennya ya lebih dari 0% lah. Tapi dari 0% antara 0% ke 1% saya nggak tahu. Tapi lebih dari 0% gitu lah ya. Oke. Tetap saya yakin tetap ada kemungkinan dan nggak boleh lengah juga ya karena kita nggak boleh terlena ya dengan walaupun Barat nih masih memimpin sekarang ini ya tapi China punya strategi ini dia catch up growth ya dia catch up aja dia pertama-tama main catch up semua tapi sekarang udah di taraf bukan hanya catch up tapi sekarang mereka udah taraf mereka ahli di dalam teknologi di beberapa bidang tertentu terutama AI tapi di bidang-bidang tertentu di bidang training datanya tuh mereka luar biasa karena mereka punya populasi kan 1 miliar lebih dan itu untuk training datanya kan luar biasa dan untuk beberapa aplikasi ya mereka merajai. Ya. Nah, dan aku kan sangat memperhatikan generasi muda kaya. Sangat jauh perbedaannya bagaimana China men-treat generasi mudanya dengan Amerika. Jadi kalau di China itu benar-benar even sekelas sosial media, TikTok itu benar-benar itu di-create dengan sedemikian rupa sehingga apa yang ditonton sama generasi mudanya benar-benar sangat menunjang untuk tujuan pemerintahnya. Artinya untuk semua yang berkaitan dengan hal-hal yang penting, patriotisme, teknologi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Amerika kan sangat bebas sekali. Nggak bisa dipungkiri bener dalam waktu singkat itu bisa jadi sangat dekat. Kalau tadi 5 tahun bisa sangat dekat. Dari tadi kita fokus ke China. Kalau menurut kakak dari perspektif Amerika, apa yang akan mereka lakukan untuk menghambat kedekatan ini atau bahkan lebih supaya jaraknya lebih jauh lagi? Tentunya kan Amerika nggak akan tinggal diam nih kak. Saya percaya bahwa satu elemen untuk kemajuan satu peradaban, satu bangsa yang nggak boleh diremehkan adalah kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berbicara, ya. Dan terlalu banyak sensor itu juga tidak bagus ya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, ya. Dan itu salah satu kelemahan China, ya. Sensorshipnya sangat banyak. Misalnya kita gunakan DeepSeek, kalau tanya hal-hal yang sensitif, jadi tiba-tiba dia nggak tahu apa-apa ya. Sorry kita nggak bisa ngomong apa tentang itu. DeepSeek langsung klarifikasi gitu kan. Ya jadi salah satu kekuatan yang dimiliki Barat sekarang ini, terutama Amerika, kalau saya lihat adalah Presiden Trump ini walaupun unik dia, walaupun dia unik dan dia memiliki kebijakan yang bombastis ya dan kadang-kadang suka-suka yang tentang tarif itu dan lain sebagainya. Tapi ada satu kebijakan yang menurut saya lumayan ampuh ya, bahwa sekarang ini banyak orang-orang Silicon Valley yang dia rekrut untuk bantu
pemerintahannya. Dan saya yakin dia ke arah persaingan itu lagi ya, untuk memperkokoh posisi Amerika dalam persaingan tersebut. Walaupun sudah berantem sama Elon Musk ya, tapi Elon Musk orang Silicon Valley kan, ya sekarang tapi dia rekrut orang-orang yang lain lagi ya. Sekarang CEO dari OpenAI itu akan ya mungkin salah satu yang memimpin program untuk kemajuan teknologinya, dan pendiri dari Nvidia, dan bahkan ya orang-orang Silicon Valley ini sudah memimpin dalam hal-hal yang berhubungan dengan militer juga. Ya militer ya. Jadi ya let's wait and see. Ya. Makanya sekarang kalau kita lihat keadaan ketika kemarin Amerika mensupport ya sebuah peperangan, itu benar-benar teknologi berperan sangat besar di sana. Iya, betul. Karena ternyata banyak orang teknologi dibawa masuk ke dalam dunia militer. Iya. Jadi yang menguasai teknologi, AI dan lain sebagainya, mereka lah yang akhirnya bisa dibilang menguasai dunia. Ya, itu yang dikatakan oleh Putin. Kalau saya tidak salah tahun 2016 atau 17 ya, dia pernah mengatakan siapa yang menguasai AI akan menguasai dunia. Itu Putin pernah bilang gitu. Jadi makanya kita juga orang Indonesia, anak muda, generasi muda jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, iya. Dan makanya kita punya coding merah putih. Iya. Coding merah putih itu jadi tempat di mana kita bisa banyak belajar tentang apa saja itu, Kak? Jadi kita dirikan coding merah putih ini dengan tujuan untuk kita bantu pemerintah menciptakan tenaga kerja yang sadar AI, digital skill, AI programming untuk AI, dan kita percaya ya bahwa SDM yang punya skill itu sangat sentral untuk pertumbuhan, terutama skill teknologi ya, skill digital itu sangat instrumental untuk kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan ini. Betul. Karena memang dunia kan bergeser, Kak. Artinya kita bisa lihat sekarang pergeseran itu sangat luar biasa terjadi, di mana sekarang udah serba AI. Jadi ada banyak orang sekarang kenapa cari pekerjaan susah? Karena banyak posisi sudah digantikan oleh AI. Nah, kalau kita tidak belajar AI, kita bisa ketinggalan. Dan coding merah putih bisa menjawab itu. Ya, terima kasih. Jadi pastikan segera daftarkan diri Anda ya. Kita ada di codingmerahputih.com. Yes. codingmerahputih.com ya. Oke, dan ada Instagramnya juga. Jadi kalian bisa search di Instagram saya juga ada itu. Saya udah posting di Coding Merah Putih. Saya menganjurkan Anda untuk belajar karena sekali lagi dunia sudah mengarah ke sana. Kalau kita nggak belajar, kita akan ketinggalan, dan ya itu tadi sangat disayangkan. Kita nggak akan jadi apa-apa di dunia yang makin hari makin cepat ini. Siap. Jadi balik lagi, Kak. Jadi dengan kepemimpinan Trump, Kak Risto optimis bahwa ya Amerika akan kembali mengejar ketertinggalan. Kalau dibilang ketertinggalan belum tertinggal sih, bro. Masih memimpin ya. Masih memimpin. Oh iya. Tapi gap dari yang semakin dekat. Ya, gap untuk memimpin itu makin tipis gitu. Ya. Karena pemimpin sebelumnya. Ya karena China ini agresif sekali ya dalam dan pemerintahnya ini sangat agresif sekali dan sangat terarah sekali untuk mengejar kemajuan di bidang AI ini. Tapi dibilang optimis saya nggak. Menurut saya kita nggak boleh terlena ya. Jadi tapi saya melihat Trump kebijakannya ini dalam merekrut orang-orang dari Silicon Valley dan menaruh mereka dalam posisi-posisi yang strategis di dalam ekonomi dan bahkan tadi saya sebutkan di dalam militer juga. Itu jarang-jarang ya, jarang-jarang. Saya rasa Biden tidak seagresif itu di dalam memeluk Silicon Valley. Ya. Padahal itu punya peran yang sangat penting ya, Kak ya. Iya, karena mereka ini inovator-inovator ya, seperti Elon Musk itu ya, seorang inovator yang luar biasa. Ya, walaupun sekarang sudah pecah kongsi. Padahal sangat mendukung, bahkan sempat masuk dalam pemerintahan ya kayak kemarin ya. Iya, kan, memimpin satu departemen. Yes. Oke. Nah, tadi kan sempat membahas tentang ya tadi pengaruh antara si
geopolitik tadi, teknologi, dan juga ya nggak bisa dipungkiri berpengaruh pada satu hal yang sangat berdampak, yaitu apa? Ekonomi. Ekonomi, ya. Di dunia ekonomi sekarang kan nggak bisa dipungkiri banyak negara-negara yang ngalamin goncangan. Bahkan China yang ya kita tadi sudah sempat bahas bahwa negara yang perputaran ekonominya cukup kencang. Kemarin saya baca berita bahwa banyak pabrik-pabrik tutup. Dan itu bukan cuma di salah satu sektor saja, tapi di banyak sektor ngalamin kebangkrutan, banyak yang ya gulung tikar. Bagaimana sebagai seorang yang pakar geopolitik sekaligus ekonomi? Enggak juga. Iya. Tapi thank you. Siap Kak. Masa depan ekonomi dunia tuh kira-kira seperti apa? Ya, saya perhatikan ini faktor demografi itu sangat menentukan sekarang. Ya, jadi demografi China itu trennya kurang bagus ya, karena populasinya menurun dan anak-anak mudanya kurang banyak sekarang. Ya, populasi yang lanjut usia akan lebih banyak dan karena kebanyakan orang zaman sekarang nggak mau menikah ya. Dan itu jadi PR buat banyak pemerintah, buat banyak orang pusing ya. Tapi itu salah satu berkat untuk Indonesia adalah demografinya bagus sekali. Dan bahkan akan ada tren bonus demografi. Jadi menurut saya ya tren yang bagus ini harus dimanfaatkan untuk secepat-cepatnya menciptakan tenaga kerja SDM yang berkualitas, yang skillful, yang memiliki keahlian terutama dalam bidang teknologi ini. Dan saya yakin itu akan menentukan pertumbuhan ekonomi dunia ke depan. Dan terutama yang harus kita monitor nih faktor teknologi. Ya, jadi faktor teknologi yang harus dikuasai, dan negara-negara yang menguasai teknologi ini yang akan mendapatkan pertumbuhan yang sustainable. Ya, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam, ya, karena kebijakan yang terlalu hanya bergantung kepada sumber daya alam, makanya ada istilah kutuk sumber daya alam. Sumber daya alam itu bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk juga, ya, karena di dalam ilmu ekonomi itu ada yang namanya, kalau saya tidak salah, natural resources curse atau something like that ya. Betul. Pokoknya dan pernah dalam ilmu ekonomi itu ada namanya Netherlands curse juga kalau saya nggak salah ya. Jadi Belanda itu sebelum menemukan kalau saya tidak salah cadangan gas alam, gas ya, itu lebih inovatif, lebih produktif. Tapi setelah menemukan sumber daya alam itu, ya justru ekonominya justru makin mundur. Betul. Aku pernah baca itu Kak. Jadi ketika mereka coba meneliti negara-negara yang 2 musim dan yang 4 musim. Jadi negara-negara yang 4 musim jauh lebih maju daripada yang 2 musim. Kenapa? Karena si 4 musim ini mereka harus berjuang untuk bisa bertahan karena ada musim-musim yang berat. Sedangkan si 2 musim ini kayak kita di Indonesia cuma hujan dan panas, sepanjang musim bisa hidup. Nah, makanya inovasi terjadi ketika ada proses yang sulit, proses yang berat. Nah, kita Indonesia nggak bisa dipungkiri terlalu terlena dengan sumber daya alam yang luar biasa. Akhirnya inovasi jadi kurang. Makanya jadi seperti dalam tanda kutip kutukan. Ya, kita itu PR buat kita diberkati Tuhan dengan sumber daya alam yang luar biasa, ya, dengan Ibu Pertiwang indah seperti ini, yang kaya dengan sumber daya alam. Tapi saya percaya ya kita juga harus berjuang untuk menguasai teknologi, karena faktor pertumbuhan ke depan yang lestari, yang sustainable itu ya di teknologi. Karena teknologi membuat kita bisa create more with less, ya. Kita bisa menciptakan lebih dengan input yang lebih sedikit lagi, dan saya percaya teknologi itu adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan untuk manusia. Itu superpower yang dimiliki manusia. Lagi-lagi ya, SDM-nya harus ditingkatkan secara maksimal, karena seperti Singapura, sumber daya alamnya terbatas, tetapi SDM-nya luar biasa, majunya luar biasa. Mau nggak mau, ya, mereka ya dalam pertempuran hidup dan mati itu kan, ya, kalau nggak putar otak, kalau nggak kreatif, ya, kalau nggak inovatif, ya, mereka nggak akan bertahan. Iya, betul. Nah, kita yang terlalu terlena malah akhirnya
sampai disebut, mohon maaf, ini banyak yang bilang Indonesia katanya banyak SDM rendah katanya. Karena sekali lagi terlena dengan keindahan alam, dengan sumber daya alam yang begitu luar biasa. Jadi balik lagi SDM kita harus kita push. Ya, kita ini tapi Indonesia kalau saya tidak salah dalam indeksnya salah satu yang paling bahagia, bro. Bahagia. Karena nggak banyak mikir. Kita bahagia. Iya. Tapi mungkin kita harus digenjot lebih lagi ya betul, untuk betul. Jangan mau kalah dengan yang lain dan harus pikirkan masa depan lebih lagi dengan menguasai teknologi ini. Betul. Karena hidup bukan cuma perlu bahagia, perlu berkualitas. Betul. Iya, jadi ketawa-ketawa nggak makan. Karena memang nyaman dan enak sekali di Indonesia tuh. Kalau gitu kita ganti Kak, ini PBB jadi podcast bengkel berkualitas. Wow. Nah, sekarang lebih spesifik Kak, ke banyak orang, artinya yang secara umum adalah untuk Indonesia. Pandangan Kakak buat Indonesia secara ekonomi, apakah sekarang nggak bisa dipungkiri ada banyak orang bilang sepertinya akan semakin memburuk. Dari perspektif seorang Karisto, akan memburuk, akan stabil aja atau akan naik? Ya sekarang salah satu faktor yang sangat menentukan nih ekonomi dunia ya. Ekonomi dunia ke depan akan bagaimana, tapi ya kita bersyukur karena konflik di Timur Tengah nggak lama dan harga minyak pun nggak terlalu terpengaruh ya, dan apa yang kita takutkan juga nggak terjadi mengenai selat apa itu kalau nggak salah Hormuz ya, ya itu nggak jadi ditutup dan perang itu di Timur Tengah bisa dikatakan ya ya sudah selesai ya, dan sekarang ya mungkin gejolak di Eropa. Sekarang Rusia dan Ukraina, ya COVID juga sudah selesai ya. Jadi semoga ekonomi dunia ini akan membaik, itu harapan kita ya. Walaupun belum terlalu optimal seperti yang kita, belum rebound seperti sebelum COVID ya. Tapi saya sebagai penganut filosofi bengkel bahagia. Jadi saya optimis. Luar biasa. Karena kita jangan pesimis ya, jangan karena dalam optimis dan pesimis itu ada elemen self-fulfilling prophecy, ya nubuatan yang kita penuhi sendiri. Kalau kita pesimis ya itu kita akan buat menjadi kelam sendiri. Tapi kalau kita optimis ya, tapi saya optimis ya ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi dan saya lihat kebijakan pemerintah banyak yang positif ya dalam hal pertumbuhan ekonomi, dalam hal investasi. Ya pemerintah bekerja luar biasa untuk mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya. Ya kita boleh pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah, tapi mungkin satu hal yang nggak bisa dipungkiri, mereka benar-benar bekerja loh. Ya mereka benar-benar merumuskan kebijakan-kebijakan yang menuju kepada swasembada pangan ya, dan supaya kita bisa self-sufficiency dalam hal energi untuk hilirisasi dan lain sebagainya, dan juga kebijakan penegakan hukum pemerintahan sekarang ini saya optimis ya. Penegakan hukumnya walaupun dalam penegakan hukum nggak ada yang sempurna ya, tapi ke arah yang ya lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi dari tren-tren tersebut ya memang targetnya mungkin kalau 8% kita tidak tahu ya, seperti yang kita inginkan. Siapa yang nggak mau 8%, semua juga mau ya. Tapi sekarang ini semoga lebih dari 5%. Nah, kita harapkan. Jadi selama tidak ada sesuatu yang terjadi yang signifikan di luar negeri yang bisa mempengaruhi kita, Karisto optimis ya semua akan menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Kita doakan semuanya. Amin. Dan kita lakukan yang terbaik sebagai individu, setiap kita sumbangkan untuk lakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dan akan membantu ekonomi makro Indonesia. Amin. Nah Kak, ini nggak apa-apa ya Kak. Ini mumpung Kakak ada di sini, jadi kita ibaratnya peras semaksimal mungkin. Kita keluar intisarinya. Karena memang banyak penonton kita bahwa mungkin dalam kondisi di mana mereka dengan keadaan ekonomi yang sekarang, mereka suka bingung. Kita harus ngapain sih? Kita mau investasi juga kadang-kadang
kita takut, wait and see dan lain sebagainya, atau ya bicara tentang di dunia yang sekarang untuk bisa menghasilkan kadang-kadang tidak semudah sebelum COVID misalnya. Secara umum untuk dalam hal ekonomi, apa yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan oleh, kita klasifikasikan yang kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Waduh. Jadi kan setiap kelas punya gerakan yang berbeda tentunya ya. Nah mungkin yang bawah kita suruh investasi kripto kan buat makannya susah. Iya. Jadi kira-kira menurut kakak apa yang harus dilakukan nih secara ekonomi untuk 3 kelas tadi? Mulai dari mana dulu kak? Kebijakan pemerintah sekarang ini saya lihat ya untuk pemerataan itu sangat ditekankan ya oleh pemerintahan sekarang. Tentu saja pertumbuhan juga penting ya, tapi pemerataan juga nggak kalah penting ya. Karena kalau bertumbuh tapi hanya segelintir orang saja yang mendapat, misalnya kelas atas saja yang mendapat. Jadi untuk kelas atas ya harus banyak-banyak merekrut. Merekrut ya, kita doa supaya lapangan kerja akan lebih banyak lagi ya. Dan ya kan ada istilah trickle down ekonomi ya, dari jadi di atas rajin-rajin berbagilah gitu kan. Berbagi untuk pemerataan gitu ya, dan merekrut untuk lapangan kerja ya, dan ya kelas bawah, kelas menengah ya, mempersiapkan untuk kemajuan ke depan ya. Dan waktu-waktu sekarang ini ya jangan boros ya. Untuk yang menengah nih kak ya? Menengah, bawah. Ya, jadi pergunakan uang itu untuk hal-hal yang produktif. Ya, karena salah satu bangsa kita kebanyakan ini uang untuk hal-hal yang tidak produktif itu, misalnya untuk kurangilah untuk misalnya rokok atau pulsa yang berlebihan misalnya. Walaupun ya itu Nih kak, bahkan ini kak, aku baca berita kemarin kak, penerima bansos pakai uang bansos buat izin judol kak. Nah itu dia. Dan kebanyakan orang-orang yang riset mengatakan kebanyakan orang yang konsumsi untuk rokok misalnya, itu sangat disayangkan, itu justru yang kelas bawah. Itu kan kasihan. Ya, jadi saya percaya ini waktunya kita untuk yang kelas bawah ini ya, untuk gunakan keuangan untuk hal-hal yang produktif, dan kita percaya mereka akan naik kelas. Amin. Karena negara yang ekonominya kuat dan stabil itu adalah negara yang kelas menengahnya akan lebih banyak. Dan kelas menengah yang makin kuat, makin banyak, itu menentukan kuat atau lemahnya sebuah demokrasi. Ya, jadi demokrasi dikatakan akan lemah dan bahkan negara bisa gagal ya kalau kelas menengahnya ini berkurang. Tapi lagi-lagi sebagai penganut filosofi bengkel bahagia, ya, kita optimis. Ya, saya berharap ya kelas menengah di bangsa kita ini akan makin kuat, makin banyak. Wah, kita akan ganti kalau gitu PBO, Podcast Bengkel Optimis. Nah, ini kan ya. Jadi untuk kelas menengah dan ke bawah itu tentunya harus bijaksana menggunakan sumber dayanya, harus mulai fokus kepada yang produktif dan jangan sampai hidup konsumtif, gitu ya. Nah, yang kelas atas ya itu kak, rajin-rajinlah berbagi ya, rajin-rajin berbagi dan rekrut sebanyak-banyaknya ya untuk lapangan kerja agar makin berkurang ya pengangguran ya. Nah, aku izin mau mengakomodir dari sisi si kelas atas dulu nih kak ya. Artinya ya kalau dari perspektif Alkitab tentunya ketika mereka rajin berbagi, apa yang mereka tuai mereka tabur gitu kak ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kelas atas yang mereka punya pemikiran begini, wah ekonomi lagi nggak stabil. Ada banyak orang kan, apalagi yang punya uang besar, mereka wait and see.
Kalau tadi kan itu orang-orang yang menabur, buka pekerjaan, itu orang-orang yang punya hati yang baik. Dan mereka mungkin belum terlalu fokus pada profit. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang orang sekuler misalnya. Kalau bagi mereka yang sangat berhati-hati, mereka punya uang banyak, tapi kalau mereka buka lapangan pekerjaan, ekonomi nggak stabil seperti ini, nanti dalam bahasa zaman sekarang boncos. Kira-kira langkah spesifik apa atau sektor apa yang kira-kira dari perspektif seorang Aristo, Dr. Aristo, yang ini bagus nih. Kalau kita taruh uang di sini, ini investasi yang ya mungkin nggak ada 100% bisa profit, akan sukses, tapi presentasi lebih besar. Di sektor apa, Kak? Ya, saya percaya bahwa kemampuan untuk bisa mengenali ya sektor yang mana yang bagus itu saya yakin sesuai keahlian orang masing-masing, latar belakang orang masing-masing. Karena seseorang yang memiliki keahlian bisnis itu untuk industri yang spesifik itu dikembangkan ya sesuai dengan latar belakang orang tersebut. Ya, jadi misalnya seseorang berada di industri ya perkebunan, transportasi, mungkin teknologi atau pendidikan dan lain sebagainya, itu sektor spesifik dan mereka memiliki keahlian yang dikembangkan di dalam bidang tersebut. Jadi kalau kita nggak ahli di bidang tersebut, ya nggak usah lah. Gitu. Jadi artinya setiap sektor punya probabilitas untuk growth di momen-momen sekarang ini, Kak. Ya, tapi mungkin ada sektor yang lebih menjanjikan dan pendapat banyak ahli kadang-kadang ya berbeda-beda juga, bro. Ya ada yang bilang kalau untuk sektor agro ini lagi bagusnya, sektor energi ya lagi bagus-bagusnya. Tapi sekali lagi itu satu pengetahuan yang diakumulasi dengan orang tersebut menjadi ahli di bidang tersebut. Jadi nasihat saya ya kalau kita nggak terlalu tahu tentang industri tersebut ya jangan nyemplung di situ. Oke. Ya. Nah kalau kondisinya begini, Kak. Ada orang dia ahli dalam satu sektor, tapi masalahnya sektor itu lagi nggak bagus. Kira-kira sektor apa yang sebaiknya orang yang dengan punya modal besar ini saat-saat ini dia pelajari, tentunya supaya dia sampai pada level di mana dia ahli dan akhirnya dia invest di situ. Kira-kira sektor apa? 1, 2, 3 sektor bebas, kan? Saya ingat Warren Buffett ya, seorang investor terkenal. Ya dia berkata bahwa dia nggak akan invest ke sesuatu yang dia tidak mengerti, mau itu ngetren, mau itu keren. Ya makanya dia nggak pernah invest di hal-hal yang lagi ngetren, itu dia nggak pernah. Dia selalu dikritik di dalam hal itu. Ya misalnya tentang hal-hal teknologi dia bilang saya nggak ngerti, dan dia selalu invest kepada hal-hal yang tradisional. Dan ada istilah dalam investasi yang namanya contrarian investment. Dan Warren Buffett ini contoh klasik dalam contrarian. Jadi kalau lagi jelek, lagi seperti yang baru bilang, ya sektornya lagi buruk. Kalau dia tahu fundamentalnya itu sebetulnya bagus, justru dia nggak akan menjauh. Dia akan staying di situ. Dia akan bertahan di situ. Nah, namanya contrarian ini. Jadi anti cycle, yang nggak sesuai dengan ngetrend. Orang bilang ini lagi jelek, justru dia nyemplung di situ. Jadi saya percaya bro, kalau kita ahlinya di satu tempat dan kita industrinya sedang jelek di situ, bukan berarti kita harus cabut kalau menurut saya ya. Kalau kita ahlinya di situ, ya bertahan aja di situ. Nanti travel trennya, cycle-nya akan berubah. Ya. Oke, Kak, ini seru banget obrolan kita, tapi jam kita sudah 1 jam. Siap. Tetapi aku masih penasaran, Kak, karena gini, Kak, di banyak kesempatan kripto itu selalu menjadi pembahasan dan influencer tertentu bilang begini, bahwa kalau nggak kripto kayaknya ketinggalan zaman. Kripto adalah masa depan dan lain sebagainya. Aku tuh adalah orang yang mungkin karena buku-buku yang aku baca itu penulis-penulisnya adalah ya old school ya, kayak contohnya kayak yang aku baca Robert Kiyosaki ya, dia kan old school sekali gitu, Kak. Jadi dia nggak akan mau invest di sesuatu yang tidak ada underlayingnya. Nah, kripto itu kan dari sepemahaman aku sampai sejauh ini itu nggak ada underlayingnya.
Jadi kalau orang bilang ada yang underlying-nya kripto adalah si sistem itu sendiri. Tetapi banyak pakar juga bilang no, itu belum bisa dibilang underlying. Nah, menurut Kakak, ini pertanyaan terakhir kita nih Kak. Buat pada generasi muda yang FOMO soal kripto. Ya, sebagus apa Kak kripto itu? Kripto itu hati-hati karena banyak yang scam, banyak sekali yang scam, banyak ICO ya yang scam. Nah, jadi hati-hati. Tapi teknologi di balik kripto menurut saya itu masuk akal dan sehat. Teknologi blockchain, ya teknologi blockchain itu suatu kemajuan yang luar biasa dan itu teknologi yang hebat, ya. Tapi untuk kriptonya sendiri kita harus hati-hati, ya. Tadi yang seperti Bro bilang, ya banyak yang tidak memiliki underlyingnya. Tapi saya baca ke depan akan ada beberapa kripto yang akan ada underlyingnya dan kalau saya tidak salah namanya stable coin namanya istilahnya. Dan itu underlyingnya itu adalah mata uang negara tersebut. Dan saya rasa Trump ya sudah mengeluarkan peraturan untuk itu atau undang-undang untuk itu. Kalau saya tidak salah namanya Genius Act. Nah Genius itu singkatan dari apa saya lupa ya. Tapi nanti bisa dicek itu nanti. Tapi saya rasa itu satu tren yang baik kalau itu ada underlyingnya yang logis dan sehat. Nah, aku penasaran lagi stable coin di Google aja nanti stable coin. Iya Kak. Tapi saya nggak tahu apa tentang itu ya. Disclaimer ya dan ya juga saya nggak bukan berarti saya rekomen untuk itu. Dan ini juga sesuatu yang baru, ini baru mau dikeluarkan. Ini salah satu gebrakan dari Trump menurut saya yang menarik nih untuk kita monitor, Bro. Nah, ini aku izin masuk lebih dalam dengan segala ketidaktahuanku dan ketertarikanku nih Kak ya. Artinya ada wacana bahwa si dolar ini akan jadi underlyingnya si kripto. Iya. Bagaimana menurut Kakak ketika sesuatu menjadi underlying sesuatu, padahal si sesuatu yang menjadi underlying itu tidak punya underlying. Gimana itu Kak? Iya. Aku bingung dalam hal ini Kak. Iya, jadi ya mata uang dolar itu bisa dibilang yang membackup adalah ya ekonomi negara tersebut. Jadi ada underlyingnya lah. Si ekonomi negaranya Kak. Ada underlyingnya ya. Jadi ekonomi negara tersebut. Ya daripada nggak ada underlyingnya sama sekali atau hanya ngetren atau keren-kerenan atau karena ini penyanyi rap nih yang launching gitu kan. Ya. Artinya kripto bisa menjadi investasi masa depan walaupun belum sebuah kepastian gitu Kak ya. Kita lihat tren stable coin ini bagaimana, Bo? Saya spesifik ya stable coin ya. Kalau saya tidak salah istilahnya adalah stable coin, tapi nanti dicek lagi, Bro. Siap. Dan ini satu hal yang baru, satu tren yang baru. Jadi ini salah satu gebrakan yang saya rasa ini inovatif juga ya. Ya. Wow. Dan mungkin bisa ya membuat keuangan, instrumen-instrumen keuangan ini lebih efektif lagi. Siap. Ini podcast paling daging dari semua podcast yang ada. Justru kita yang sangat berterima kasih sudah boleh. Yang bersyukur. Terima kasih, Bro. Ini para pemirsa setia PBB, Podcast Bengkel Bahagia, PBO, Podcast Bengkel Optimis. Pokoknya semua pasti diberkati luar biasa. Dan kita sangat berterima kasih sekali lagi kepada Karisto yang sudah boleh menjadi berkat. Terima kasih juga buat STT Tiberias yang sudah mensponsori acara kita. Buat Skincare Vincenzo yang membuat kami glowing. Terima kasih. Semoga semua yang menyaksikan diberkati. Kita juga selalu berdoa Karisto juga diberkati. Sehat sempurna, semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sukses terus dengan teologinya, karena sekali lagi memang itu sangat dibutuhkan. Banyak orang stres, depresi hari-hari ini, dan mereka butuh
hal yang bisa membantu mereka, dan ternyata ada neuroteologi. Ini baru satu-satunya, dan memang ya ini pertama kali, dan itu ada di Indonesia digagas langsung oleh Kak Aristo bersama dengan 2 orang yang ahli juga di bidangnya, dan saudara bisa cek supaya saudara bisa dibantu, boleh terbantu dengan apa yang sudah ditemukan. Ini mantap sekali. Terima kasih banyak, Kak. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God bless. God bless you. Oke, itu tadi obrolan yang luar biasa. Wah, 1 jam lebih bisa ngobrol dengan seseorang yang sekali lagi sudah sangat memberkati kita. Kita sudah banyak belajar hari ini. Kita belajar neuroteologi, kita sudah bisa belajar geopolitik, kita belajar ekonomi. Dan semoga ini boleh jadi berkat buat Anda, boleh membantu Anda supaya dengan pemahaman yang benar, saudara bisa tahu apa yang harus saudara lakukan. Anda bisa tahu apa yang perlu dipersiapkan supaya apapun keadaannya, sama seperti Yusuf di masa sukar di Mesir, bisa melewati semuanya dengan kelimpahan. Haleluya. Jadi rasa khotbah saya ya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan. Sekali lagi saran dan kritik Anda terus kami butuhkan. Boleh komen di bawah kira-kira masukannya apa sih buat kami di PBB ini, supaya sekali lagi kami punya harapan biar kiranya PBB ini boleh jadi berkat secara maksimal buat Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless you.